Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita seberapa banyak yang ada saat pagi hari ini, kita boleh mencari Tuhan, kita boleh ada di rumah Tuhan. Satu hal, satu kerinduan kita ingin membalas kebaikan Tuhan, kita ingin membalas kemurahan Tuhan yang dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita, yang mana sepanjang malam kita boleh melepaskan lelah hingga saat bangun pagi hari ini kita rindu bersekutu, kita mengagungkan, kita mau menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan, melalui kuasa firman Tuhan saat pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kita tunduk kepala sebentar. Kita merasakan, kita merenungkan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita saat pagi hari ini. Kita percaya dan yakin sepanjang hari ini lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan indah dalam setiap kehidupan kita. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami boleh naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Saat pagi hari ini seberapa banyak kami anak-anak-Mu Tuhan boleh ada di rumah-Mu. Kami rindu memuji, memuliakan Engkau. Kami rindu membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan pengurapan Allah turun dalam ibadah saat pagi hari ini. Mulai awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Bahkan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang ada, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mengurapi kami, Kau memakai setiap kami ya Tuhan. Sehingga apa yang kami sampaikan saat pagi hari ini berkenan di hadapan Kau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengawali ibadah saat pagi hari ini. Sebelumnya Tuhan, sucikan, layakkan, kuduskan kehidupan kami. Alat-alat yang kami pergunakan ya Tuhan. Hati pikiran kami Tuhan, fokus kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah rindu kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau mengawali pujian penyembahan kami. Ibadah saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami undang kita bangkit berdiri. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita berikan hati yang terbaik untuk Tuhan, hati yang tulus kepada Tuhan. Haleluya. Kepadamu segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jam seluruh hidupku Tuhan. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu
berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu. Kita pujikan dari awal. Inilah rinduku Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hidupku menyembahmu, seluruh hidupku Tuhan, seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu ya Allahku, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku, haleluya, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap nyatakan jalan Tuhan, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, haleluya, haleluya. Inilah kerinduan kami, glory bagimu, haleluya, haleluya. Kami sembah, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur, terima kasih, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, haleluya.
Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allah, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan yang lagi nyatakan, ku berikan hatiku Tuhan, amin, dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu Tuhan, nyatakan jalan, haleluya, nyatakan jalanmu, haleluya, 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 haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau terus bersorak-sorai, kami mau terus bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita melanjutkan pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Aku tak dapat salah betapa besar hatinya. Besarkan nama Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan hidupku. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada tandingan. Apa salah betapa besar kasih-Nya. Tuhan
ditebus. Jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus. Jiwaku Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah, besar dan perkasa Dia, besar dan perkasa Allah kita, besar dan perkasa Dia. Angkatlah bagimu, pujilah Raja, besar dan perkasa Allah kita, besar dan perkasa Dia. Puja cinta padanya, tanpa kata-kata, tanpa kata-kata. Puja cinta padanya, tanpa kata-kata, tanpa kata lagi. Yesus cinta kami dan semakin cinta. Cintanya antara Allah dan kami. Puja cinta padanya, tanpa kata-kata, tanpa kata-kata. Tambahkan dalam lagi, puja cinta padanya, tambahkan dalam, tambahkan dalam lagi. Yesus cinta kami dan semakin cinta. Cintanya antara. Puja cinta padanya, tambahkan dalamnya, tambahkan dalam lagi. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mungkin ada yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan, kami berikan kesempatan dengan kita tunggu satu pujian, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu. Sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu mengalir bersamamu, masukkan dalamku, mengikuti Tuhan dalam melayani Tuhan di dalamku. Karena Tuhan yang membatukan cintaku penuh mengalir, mengalir, masukkan, mengikuti Tuhan dalamku. Di dalam sukacitamu, kepada Tuhan yang membatukan cintaku terus kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang membatukan cintaku terus.
Puji nama Tuhan. Masih ada sukacita? Haleluya. Kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, telinga rohani kita, untuk kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Nanti Bapak Yudi berdoa untuk firman Tuhan. Terbuka untukmu Tuhan, amin. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang berseluruh, supaya layak di hadapanmu. Tuhan, jiwaku terbuka, jiwaku terbuka untukmu Tuhan, amin. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terseluruh, supaya ku layak di atas. Sekali lagi katakan, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, haleluya Yesus. Singkapkan semua yang terseluruh, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Senang dapat berjumpa dengan saudara di pagi hari ini. Mari kita sama-sama
membaca firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selanjutnya, saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Sampai di sini dulu firman Tuhan. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 4. Kalau kita membaca perikop Alkitab, di situ berjudul berdoa dan bekerja. Lalu kalau kita merenungkan apa dari pesan firman Tuhan dari hasil berdoa dan bekerja, ya. Saudara berdoa ada hasilnya. Saudara bekerja juga ada hasilnya. Kalau berdoa saja tanpa bekerja tetap ada hasilnya, saudara. Tetapi yang baik adalah berdoa dan bekerja. Amin, saudara. Apakah orang berdoa tidak ada hasilnya? Ada. Makanya orang minta bantuan doa kepada hamba Tuhan, kepada saudara. Saya yakin bahwa doa saudara ada hasilnya. Ketika ada orang minta dukungan doa, Pak, tolong bantu kami di dalam doa. Hari-hari ini saya sedang bergumul dengan seseorang yang punya masalah besar karena menyangkut dengan kehidupan keluarga mereka. Masa depannya, anak-anaknya, istrinya, saudara. Dan tadi pagi, karena saya sudah berdoa berlangsung kurang lebih 1 tahun bersama dengan mereka, saudara, dia, Pak, ini hasil doa kita, Tuhan belum kabulkan, dia katakan begitu. Terus berdoa, percayalah Tuhan punya cara yang terbaik. Dan tadi saya katakan memberi nasihat jam 4:30 atau jam 4:30 pagi, Pak, kalau bisa Bapak harus berpuasa juga. Karena berpuasa adalah salah satu cara untuk kita mohon pertolongan Tuhan. Kalau manusia tidak bisa menolong kita, berpuasalah. Bayar harganya itu. Ya, saudara, membayarnya kuasa dengan berpuasa. Saya katakan, apakah Bapak pernah berpuasa? Ya Pak, saya sudah ambil puasa hari Rabu dan Jumat, katanya begitu. Ya puji Tuhan, tapi akhirnya berhenti, dia katakan begitu. Lanjutkan kalau sudah biasa berpuasa. Saya ingatkan kembali, karena dia punya pergumulan yang cukup besar di dalam kehidupannya. Saudara, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat. Kata selanjutnya itu adalah sesuatu yang sudah kita selesaikan, atau tugas yang sudah bisa terselesaikan, ada kelanjutan, atau pekerjaan yang sudah kita kerjakan masih ada pekerjaan lanjutan, saudara. Artinya ada tambahan yang harus dikerjakan. Ya, selanjutnya saudara, berdoalah untuk kami. Ya, Paulus minta dukungan doa juga saat dia memberitakan firman, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Saya renungkan firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan itu caranya seperti apa dan bagaimana. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah ketika saya menyampaikan firman Tuhan ada kemajuan dan ada dimuliakan orang yang menyampaikan firman Tuhan? Ternyata ketika saya renungkan firman Tuhan ini, bahwa supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, itu nyata terbukti dari kehidupan orang-orang yang sudah mendengar firman Tuhan.
Jadi firman Tuhan yang mengalami kemajuan itu tampak dari kehidupan orang-orang yang sudah mendengar firman Tuhan. Paham, saudara? Jadi orang yang mendengar firman Tuhan, lalu ada perubahan di dalam hidupnya, itu kemajuan, disebut kemajuan. Dan kalau orang mengalami kemajuan, pasti dimuliakan. Saya yakin bahwa kehidupan kita ingin selalu mengalami kemajuan, ya. Karena kemunduran adalah sesuatu yang ditakutkan oleh manusia. Usahanya mundur, kesehatannya mundur, dan lain sebagainya, karena kemunduran tidak diharapkan. Tetapi kemajuan selalu menjadi harapan kita semua di dalam hidup ini. Ya kan, anak saudara, saya yakin ingin mengalami kemajuan, lebih hari, lebih pinter, lebih pandai. Usaha saudara, saya yakin kita semua tambah hari, tambah ingin mengalami kemajuan di dalam hidup ini. Dan firman Tuhan katakan, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Ya, ini di antara kamu berarti di dalam kehidupan jemaat benar-benar ada kemajuan di dalam hidupnya. Ya, dan bahkan tadi firman Tuhan, karena kemajuan itu hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang saudara, yang percaya kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan katakan tidak semua orang bisa menerima iman kepada Tuhan. Tidak semua orang beriman kepada Tuhan. Tapi kalau orang yang percaya kepada Tuhan, ada jalan ya untuk mengalami kemajuan di dalam hidupnya. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Jadi ingat saudara, bukan semua orang beroleh iman kepada Tuhan. Jadi bersyukurlah kalau saudara dan saya memperoleh iman kepada Tuhan, karena firman Tuhan menjelaskan kalau tidak semua orang beroleh iman itu kecenderungannya akan menjadi apa? Pengacau dan orang-orang jahat. Ya, jadi orang yang tidak beriman kepada Tuhan itu cenderung firman Tuhan katakan sebagai apa? Pengacau dan orang jahat. Apakah orang Kristen bisa menjadi pengacau dan orang jahat? Bisa, karena dia tidak beriman kepada Tuhan. Karena Kristen hanyalah sebatas agama mereka saja. Saudara bisa lihat banyak orang Kristen juga yang jahat, ya, karena dia tidak sungguh-sungguh memperoleh iman kepada Tuhan. Dan tetapi sekalipun kita menghadapi pengacau dan orang jahat, orang yang tidak memperoleh iman kepada Tuhan, janji Tuhan ini katakan, tetapi Tuhan adalah setia. Amin, saudara. Kita bisa hidup di antara pengacau, kita bisa hidup di antara orang jahat, karena mereka tidak beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia. Ini yang menjadi jaminan kehidupan buat kita. Tuhan tetap setia, saudara, dan kesetiaan Tuhan akan dibuktikan dengan ini. Dia katakan, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang apa? Yang jahat. Kekuatan dari Tuhan itu luar biasa. Jadi saudara dan saya sampai hari ini kuat itu karena apa? Karena kesetiaan Tuhan dan karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Jadi jangan lepaskan dirimu, jangan lepaskan diri kita, hidup kita, hati kita jauh daripada Tuhan. Ya, Mbak Ruth pernah curhat dengan saya, inilah kenyataan hidup. Ya, sekalipun kita hidup di tengah-tengah orang katanya Kristen, ya, tetapi kalau mereka tidak beriman sungguh kepada Tuhan, ya mereka akan menjadi pengacau dan orang jahat, saudara. Tetapi percayalah bahwa kita memiliki Tuhan yang setia. Dia akan menguatkan hatimu, hati saudara dikuatkan,
hati saya dikuatkan dan juga memelihara kamu terhadap yang jahat. Wah, ini pemeliharaan Tuhan berarti perlindungan. Bersyukur saudara. Amin saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur memiliki Yesus Kristus sebagai gembala Tuhan yang baik dan setia menjaga memelihara hidup kita. Lalu Paulus katakan, dan kami percaya dalam Tuhan. Bukan percaya kepada manusia, tetapi kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Jadi Paulus mempercayakan hidup kepada Tuhan. Jemaat yang sudah diajar mendengar firman Tuhan, pasti jemaat akan melakukan firman Tuhan dan akan melakukan lagi. Artinya terus-menerus akan melakukan firman Tuhan. Karena jemaat yang memperoleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dia pasti punya kerinduan untuk mengalami kemajuan di dalam hidupnya. Saya yakin saudara ingin alami kemajuan. Amin. Saya yakin juga, saya juga ingin mengalami kemajuan. Saudara, tidak ada yang ingin mundur. Saya senang sekarang saudara maju posisi tempat duduknya, ya tidak dimundur sana, saudara. Ini strategi supaya maju rupanya dari Mas Dono ini, saudara. Dan bersyukur ya, kita memang harus alami kemajuan. Nanti kalau bertambah maju lagi, jemaat banyak, mungkin saudara bisa mundur lagi duduk di belakang, tapi bukan mundur rohaninya, tetapi hanya tempat duduknya saja, saudara. Sementara ini masih sedikit, ayo maju supaya nanti ada yang maju lagi ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan saudara, di dalam hidup itu perlu kekuatan ya. Ayat yang kelima, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Artinya bahwa hidup ini kita harus memandang kepada Tuhan yang setia dan menjadi teladan di dalam hidup kita, saudara. Apapun persoalan, karena firman Tuhan, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah. Jadi kasih Allah yang bagaimana? Kasih Allah yang telah menyelamatkan saudara dan saya, kasih Allah yang telah dinyatakan dengan kesetiaannya memelihara dan menjaga kehidupan kita. Amin, saudara. Saudara dan saya harus selalu sadar bahwa kalau kita masih hidup hari ini semata-mata oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Saudara, ya, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita masih ada sampai hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan, bukan berarti meremehkan teman pelayanan saya. Kemarin saya ke Pare ya, Pare daerah Kediri sana, berlima. Seharusnya kami tim 12 orang. Tetapi kami yang datang hanya berlima. Ya, mungkin ada yang sakit, ada yang punya kesibukan yang lain, saudara. Saya harus berjuang untuk melaksanakan amanat atau mandat yang dipercayakan untuk sebuah pelayanan, saudara, dan saya harus berjuang. Ya, bukan hanya berdoa saja, tetapi juga berjuang dengan semangat. Jam 3 pagi saya harus bangun, memandi, persiapan berdoa, 3:30 saya harus pergi ke Malang. Ya, jam 3:30 pagi itu, masih pagi-pagi. Saya berangkat ke Malang, lalu dari Malang berangkat sekitar jam 6 kurang sedikit, sampai ke Pare jam 8, ya saudara. Saya bersyukur, dari 12 orang yang hadir 5 orang, lalu saya merenungkan Tuhan, saya bersyukur. Seharusnya ini 12 orang yang harus tampil. Tetapi kami hanya tidak ada separuh, kalau 6 kan separuh tim, ya saudara. Ini 5 orang, saudara. Nah, saya lalu renungkan, oh ya Tuhan, terima kasih. Saya masih diberi kesehatan, saya masih diberi kekuatan. Teman saya sakit, yang sana stroke, yang sini nafasnya sesak, jantung, yang satu istrinya stroke, saudara.
Maka terus saya kan dari melihat hal-hal itu kita tak iri ya saudara. Oh puji Tuhan saya masih lebih baik, lebih sehat. Bukan berarti membandingkan dia tidak baik, bukan. Tetapi saya lebih bersyukur kepada Tuhan. Masih diberi kemampuan, kesanggupan dari Tuhan. Dan sampai di Pare Kediri pelayanan juga penuh dengan sukacita. Boleh rasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Hati kita harus tetap tertuju kepada Allah dan pada ketabahan Kristus. Tabah itu artinya siap menghadapi sesuatu yang tidak enak juga, harus berani pikul salib, ya saudara, dan itu yang harus kita kerjakan. Ayat yang ke-6, tetapi kami berpesan kepadamu. Ya, Paulus minta dukungan doa. Paulus mempercayakan bahwa jemaat yang dilayani adalah pelaku-pelaku firman. Ya tadi firman Tuhan, kamu telah melakukan dan akan terus melakukan. Berarti jemaat yang mengalami kemajuan di dalam hidupnya itu adalah jemaat yang apa? Pelaku firman Tuhan. Amin. Jadi jemaat yang mengalami kemajuan adalah jemaat yang melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Dan firman Tuhan katakan, tetapi kami berpesan kepadamu. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap orang yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Paulus memberikan pesan, kita harus bekerja, tetapi kita juga harus bisa menjaga diri dalam pergaulan. Amin. Ini ayat ini mengandung arti jaga diri dalam pergaulan di mana saudara dan saya bekerja. Karena ketika kita bekerja di kalangan umum atau masyarakat yang majemuk, ada orang yang tidak terima iman kepada Tuhan, tadi katakan karena tidak semua orang terima iman kepada Yesus, tapi itu menjadi partner kerja kita atau teman kerja kita. Dan kita harus waspada, jaga diri, artinya bukan menjauhkan diri itu lalu bekerja yang satu di sini, yang sana di sana, bukan, artinya tidak seperti itu. Tetapi kita harus bisa menjaga menjaga diri kita di dalam pekerjaan dari orang yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami tentang kebenaran. Saudara, kemarin saya mendengar dari seorang dokter yang dipakai oleh Tuhan. Biasanya orang itu senang kan menjadi pegawai negeri ya, karena ada jaminan hidup waktu pensiun. Tetapi dokter ini katakan, maaf saya tidak bisa menjadi seorang pegawai negeri. Ya, karena ya banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan hatinya. Dia terlalu idealis tentang kebenaran. Dia harus buat ini, laporan ini, tapi fiktif dan lain sebagainya. Hanya untuk menyenangkan pimpinan dan menarik dana pemerintahan. Dia katakan, oh saya tidak bisa. Kalau tidak bisa, dia mau berpegang prinsip dalam kebenaran, saya akan hidup dari gaji saya saja. Di luar gaji adalah penyelewengan. Ya, gitu. Dia katakan begitu. Dan dia praktekkan. Dia sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ya, tetapi karena posisi jabatan dia lebih rendah, akhirnya kan hanya dimanfaatkan oleh pimpinannya. Akhirnya dia mengundurkan diri. Lebih baik saya jadi pegawai swasta saja. Ya, dengan skill dan kemampuan yang dia miliki, dia pun bisa hidup. Asalkan dia hidup takut sama Tuhan. Memang kebanggaan di dalam dunia ini, apalagi di negara kita, orang merasa membanggakan diri kalau sudah menjadi pegawai negeri. Ya kan? Apa honorer, makanya kemarin gara-gara orang sombong dengan jabatan pegawai negeri menghina yang honorer, akhirnya dipecat juga saudara ini. Satu perempuan yang sangat arogan ya, saya lihat ya merasa kalau sudah menjadi pegawai negeri itu kastanya sudah paling tinggi saudara. Yang lain
ya kasta paling rendah ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Seolah-olah seperti itu. Tetapi bagi kita yang bukan pegawai negeri, bahwa Tuhan yang menjadi sumber dari kehidupan kita. Amin, saudara. Teman-teman saya juga minder, teman-teman saya sekolah yang bukan pegawai negeri dia minder. Mas, aku minder ya mas, koncoku udah pegawai negeri, aku enggak. Loh, jangan minder, kenapa harus minder? Apakah hidupmu minta dari pegawai negeri? Kan enggak. Selama ini kamu enggak jadi pegawai negeri pun bisa hidup dan tercukupi, bahkan punya anak dan cucu. Dan saya katakan begitu, oh ya mas, iya, enggak usah minder, hidup itu kepercayaan dari Tuhan, ya. Karena kita pun juga enggak pernah mengandalkan mereka untuk memberi hidup kepada kita. Ya hubungan kita sama Tuhan, dan yang penting kita harus bekerja, ya, berdoa, percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara dan memberkati kehidupan kita. Saudara, di luar sana ada banyak ajaran yang bisa mempengaruhi hidup kita. Saudara. Ya firman Tuhan katakan, orang yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Paulus memberi teladan juga kepada jemaat bahwa dia bukan seorang pemalas, tetapi dia juga pekerja yang keras, ya. Dan dia juga katakan, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Saudara, tanda dari orang yang mengalami kemajuan salah satunya apa? Tidak menjadi beban. Amin. Ini salah satu tanda dari orang yang mengalami kemajuan di dalam hidupnya itu sudah tidak menjadi beban. Ya. Sekalipun orang bilang kalau saudara punya anak itu menjadi beban atau tanggung jawab. Jawabnya bingung kan? Bisa dikatakan beban. Nah, kenapa beban? Dulu pengen memiliki anak, kok sekarang jadi beban? Yaitu anak menjadi tanggung jawab kita, ya kan? Anak jadi tanggung jawab kita, tetapi kita rasakan wah, untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab rasanya mikul beban yang berat ini, ya kan? Jadi antara beban dan tanggung jawab sepertinya sulit untuk dipisahkan. Tetapi saudara, nanti kalau anak saudara sudah bisa bekerja, menolong saudara, anak itu tidak menjadi beban. Ketika saudara merasa terjepit atau keadaan memaksa saudara berkata, wah anak mek dadi bebane wong tua saja. Kalau anak menjawab, lah salah sopo. Sampai kok dhisik nglairno aku, gimana jawabnya? Ya kan? Anak itu bukan beban, saudara, tanggung jawab. Tetapi kadangkala di saat kita di titik terendah kita berkata, iki ceh dadi bebanku iki. Oleh beban ya buangen ae, kan gitu. Ya kan? Kalau saudara menganggap anak itu beban, ya buang saja supaya tidak jadi beban. Tetapi maksudnya tidak seperti itu, saudara. Kita harus bertanggung jawab, bekerja, yang memenuhi kebutuhan hidup dia, saudara. Karena anak itu juga tidak bisa memilih laopo kok dilahirno neng sampai dadi wong tua apa Pak, Bu, kan gitu. Nek iso aku anake Pak Jokowi penak dadi pejabat kabeh kan begitu. Tidak bisa memilih orang tua. Saudara pun juga tidak bisa memilih nanti anak saudara akan menjadi apa dan seperti apa. Kecuali saudara bisa mengarahkan dan mampu membiayai hidupnya. Kalau pengen jadi dokter ya siapkan uangnya mulai sekarang. Berapa ratus juta saudara mampu mengumpulkan, anak saudara mampu intelektualnya, kesanggupannya menjadi seorang dokter, siapkan mentalnya juga, ya. Karena kalau tes kedokteran, anak itu akan ditakut-takuti dimasukkan di ruang mayat, ya, ruang jenazah yang matanya tinggal separuh saja, matanya melotot, dia sudah suruh pandang begini. Yang dia takut sama pocong, dia hadapkan mayat langsung pasti semaput, ya, saudara. Dan itu fakta.
kenyataan. Ya salah satu tes mental menjadi seorang dokter. Lalu disuruh makan apokat dicampur brotowali, ya saudara, suruh minum, dan sebelum minum dia bayangkan itu muntahan manusia. Padahal kan ya nggak mungkin medis disuruh makan muntahan manusia, tetapi karena pikirannya sudah dipengaruhi, itu nggak sehat, ini muntahan manusia, menjijikkan. Padahal kan dokter nggak mungkin kan, udah mahasiswanya dibuat sakit karena saking gobloknya dokter, kan nggak mungkin dosen atau pelatihnya. Tapi karena pikirannya sudah dipengaruhi, ini muntahan manusia. Padahal isinya apa, saudara? Ya apokat di jus dikasih brotowali yang pahit saja. Kan nggak mematikan itu, nggak menjijikkan kalau orang tahu prosesnya. Tapi karena nggak tahu prosesnya, hanya dipengaruhi cara berpikirnya, bisa lain, saudara. Ya kan? Paham yang saya sampaikan? Nah, itu tes-tes yang saudara harus ketahui. Kalau tes pekerjaan juga kadangkala kebutuhan hidup saudara 5 juta 1 bulan, tapi ditawari pekerjaan gaji di bawah 5 juta cukup atau enggak, ya. Saya mengerti ya, karena pernah duduk bersama seorang HRD, ya, pemilik perusahaan, tes wawancara dengan orang yang mau bekerja. Lalu saya dikasih tahu, Pak, triknya tes kerja itu begini. Orang ditanya dengan gaji yang minim dia bisa mengatur kesejahteraan hidupnya atau enggak. Kalau enggak mungkin dia bisa mengatur kesejahteraan buat perusahaan saya, Pak. Dan bagaimana sikap atau reaksi mereka juga mempengaruhi di dalam tes wawancara itu. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang mengalami kemajuan di dalam hidup, ya. Orang yang hidup mengalami kemajuan, di sini dikatakan dia akan terus melakukan firman Tuhan. Sudah melakukan firman Tuhan, tapi terus akan melakukan firman Tuhan. Ibaratkan orang yang maju itu sudah melangkah, tapi tidak berhenti, tetap terus melangkah maju, ya, sampai tujuan. Amin, saudara. Kalau saudara ingin mengalami kemajuan usaha, sudah mulai merintis usaha, ya terus dilanjutkan usahanya, walaupun kadangkala sepertinya berhenti sejenak, ada tantangan, ada resiko, tetapi kita akan terus laksanakan usaha yang kita kembangkan dan akhirnya akan mengalami kemajuan. Orang yang maju, yang kedua di sini dikatakan, hidup tidak menjadi beban. Jadi kalau saudara dan saya sudah tidak menjadi beban, maka kita ini orang yang sudah mengalami kemajuan. Ya, contohnya Mbak Vivin sudah bekerja, sudah tidak jadi beban orang tuanya, walaupun sebagai anak itu bukan beban, ya. Tetapi dia sudah menunjukkan kemajuan. Ya, bisa membantu orang tuanya dan lain sebagainya, yang dahulunya orang tuanya menyekolahkan dengan jerih payah yang luar biasa, ya, bahkan yang namanya orang tua itu tidak takut miskin untuk anaknya, ya. Seberapa besar perjuangan, saya yakin fokusnya untuk anak yang dikasihi, ya, walaupun kadang-kala kita bilang, wah, ini masih jadi tanggungan, beban saya. Ya, saudara, besok kalau sudah punya suami, sudah tidak jadi beban lagi, ya, tanggungan suaminya. Tapi yang namanya orang tua ya tetap memikirkan anak, ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan lain sebagainya. Dan tidak menjadi beban artinya sudah mengalami kemajuan di dalam hidup. Kalau kita melihat perkembangan anak-anak kita, saudara, dulu tidak bisa makan sendiri, akhirnya bisa ngambil makan, bisa makan sendiri, mandi sendiri, dan lain sebagainya, itu tanda-tanda kemajuan, ya, di dalam kehidupan, saudara. Kalau nggak maju-maju, ya, sampai umur selawe tahun, ya, didusi, itu orang yang tidak mengalami kemajuan. Berarti ada kelainan di dalam hidupnya. Dan saudara, kadangkala Tuhan bekerja
di dalam situasi dan keadaan yang tidak kita harapkan. Kemarin saya berbincang-bincang dengan kakak senior saya dari Semarang, dia tinggal di Mojokerto sekarang. Dia punya anak 3, dia setia melayani Tuhan. Di anak yang ketiga ini dia kecewa kepada Tuhan dan akhirnya dia tidak mau melayani Tuhan. Dia tidak mau keluar rumah, saudara, karena anak yang dilahirkan dia itu kalau menurut orang sumbing, tapi tidak sumbing. Kalau sumbing kan bindeng. Ini tengkoraknya itu tidak nyambung. Antara ini tidak ada, dia tidak punya hidung ini ya. Di sini tidak punya tulang ini. Jadi anaknya kelihatan pesek sekali. Dan ibu ini cerita dengan saya, dia katakan, saya malu. Ya kalau dia terus terang, dia malu punya anak seperti itu. Wajahnya kayak Down syndrome. Tahu kan Down syndrome itu? Yang wajahnya kembar se-Indonesia itu loh, sedunia itu loh, saudara. Kan pesek semua, Down syndrome, tidak ada yang mancung kayaknya ya. Anak saya wajahnya kayak Down syndrome, Mas. Saya malu keluar rumah, Mas. Tapi Tuhan mengingatkan saya, justru anak ini yang mengingatkan saya kembali. Saya ini sudah jadi ketuanya Bamak di Mojokerto, kamu wanitanya Bamak, saya membawai 33 gereja, tetapi Tuhan memberi anak saya seperti itu. Dia pikir pukulan dari Tuhan. Orang mengatakan, salah sopo ini, dosanya sopo ini, orang menghakimi mereka. Nah, kalau seperti itu, saya paham kan sebagai seorang ibu. Ibunya cantik, anaknya kayak gitu. Jauh berbeda, sangat berbeda. Mungkin orang berpikir ini keturunannya sopo kok rupanya beda mbok-mbokne ya. Dan 1 tahun dia vakum. Ya karena keadaan anak itu, saudara. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu anak ini bertumbuh. Anak ini justru tidak minder tapi mengingatkan ibunya, ayo mama antar saya ke gereja. Saya ingin ke gereja. Mulai orang tuanya bangkit lagi karena orang tuanya ini yang mengingatkan dia. Apakah harus diingatkan lewat sesuatu yang kita sendiri kita tolak ya? Saya mengambil kesimpulan sebetulnya anak ini keberadaannya ditolak oleh ibunya. Tetapi singkat cerita, saudara, anak ini begitu pinter di sekolah, wajahnya tidak mendukung, ya mungkin di tempat dibully dan lain sebagainya, tetapi anak ini selalu ranking 1 terus di dalam pendidikan sampai SD kelas 4. Dia sudah berusaha dioperasikan di berbagai rumah sakit yang besar, karena dia sebagai seorang orang tua yang tidak ingin punya anak perempuan nanti masa depannya nggak jelas karena kondisi fisiknya seperti itu. Dia katakan, Mas, terus terang saya terpukul dengan ini. Saya seolah-olah menyalahkan Tuhan dengan keadaan. Tetapi justru anak ini mengingatkan saya kembali. Dan saya bawa berobat ke Surabaya, saya tidak ada hubungan dengan dokter ahli bedah di Surabaya. Dia katakan, ini ada program mau ke Swiss atau ke Australia. Dokter, ini ibu ini mendapat pertolongan dari dokter yang tidak dia kenal. Kadangkala orang sudah bergumul berdoa 9 tahun, ketika dijawab dia nggak percaya. Ya manusia itu aneh kadang. Dia berdoa, Mas saya sudah bergumul berdoa 9 tahun untuk anak ini. Satu ketika saya pergi ke dokter Surabaya dan ada orang dokter itu melihat anak saya langsung nyuruh perawatnya ngejar saya supaya saya bertemu dengan dia konsultasi. Padahal saya tidak ada tujuan konsultasi. Cara Tuhan kan aneh, ya kan? Yang kadang-kala kita cari-cari ditolak, nggak ketemu. Ya ini orang yang tidak kita cari malah menemui diri kita sendiri. Wah ini sesuatu hal yang luar biasa. Lalu dia katakan, tapi ibu harus biaya sendiri kalau nggak ke Swiss atau ke Australia.
Saudara, dia mikir juga biaya berapa ini. Dan dia akhirnya menyaksikan berkat Tuhan, tapi dia katakan, wah berkat Tuhan kok separuh-separuh ya. Operasinya gratis, ke Australia harus bayar ya. Kan separuh-separuh dia pikir begitu. Tuhan, kalau Engkau memberkati kami, berkatilah kami seutuhnya. Dan ibu ini berdoa untuk anaknya. Singkat cerita, gereja di mana dia beribadah, pendetanya atau ibu gembalanya menyampaikan kepada jemaat, ini ibu ada pergumulan mau pergi ke Australia, 2 kali dalam ibadah minggu itu terkumpul uang 110 juta. Wih, luar biasa ya saudara. Dalam ibadah 2 kali untuk kebutuhan anak yang secara fisik tidak sempurna menurut mereka, tapi ibu ini dia bergumul selama 9 tahun. Lalu dia cerita, Mas, kalau saya ngajak suami saya biaya nggak cukup, biaya membengkak, ya akhirnya saya beranikan diri saya dengan anak saya ke Australia. Nggak ngerti lor kidul, ngetan ngulon Australia. Ini apanya ini? Hah? Oh, HP? Oh. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan akhirnya dia berangkat ya operasi. Ya, operasi, beberapa kali operasi, dan anak ini sekarang bertumbuh. Winter ya, sekarang jadi manajer dealer di Mojokerto. Wah, sekarang cantik Mas, dia katakan dulu. Iya, wong ibu Neo ayu, saya katakan. Tapi kan saya nggak mau terus terang mengucapkan sampean ya ayu Mbak, saya kan nggak mau ya. Nanti bahaya juga kalau mengungkapkan kecantikan orang lain tanpa sepengetahuan istri saya juga nggak mau juga. Artinya, oh iya, cuman saya dalam hati, ya memang Mbak Eni, namanya Eni Pangestuti, ya. Memang orang ini cantik dulu juga dia waktu muda. Saya masih sekolah minggu, dia sudah jadi pemuda remaja. Jadi kakak senior saya jauh ya saudara. Dan saya katakan, Mbak, justru Tuhan membawa Mbak ya bisa sampai ke Australia lewat anak yang sampean tolak ya, saya katakan. Iya Mas, saya merasa salah berdosa sama Tuhan. Ya, ternyata justru lewat cara Tuhan memberi anak seperti ini, malah saya bisa pergi ke Australia, mengalami mujizat pertolongan Tuhan, dan anak saya yang sekarang itu menjadi manajer. Katakan, wah puji Tuhan. Dia bisa, saya lihat wajahnya sukacita ya, karena Tuhan menolong dan dia bertumbuh di dalam iman. Dia memberi nasihat, Dek, tolong nih kakak-kakakmu senior yang meninggalkan Tuhan. Dia menikah tinggalkan Tuhan begini. Yang orang yang di luar Tuhan itu yang diceritakan selalu apa? Harta kekayaan. Tenan, bener ya. Jadi orang yang meninggalkan Tuhan itu biasanya yang diceritakan hanya apa? Kebutuhan hidupnya terpenuhi, ya Tuhan, kebutuhan hidupnya tidak kekurangan, dia punya 25 pintu kontrakan, rumahnya 3 lantai, yang 1 2 lantai nggak dipakai, nggak ditempati. Nah itu orang yang meninggalkan Tuhan ceritanya. Temannya, Dik tolong Dik, ingatkan Dik, ini seniormu ini Dik, hidupnya nggak jelas ini, dia kata. Waduh Mbak, kalau saya mengingatkan kakak senior kok ya rodok gak penak. Saya katakan begitu, tapi dia nggak memberi nomor ke, ya ini orang-orang ya kakak-kakak rohani saya yang di Semarang, ada yang sudah berubah dalam hidupnya, tetapi kami ya mau ingin membawa dia untuk tetap datang kepada Tuhan. Dia maju, tapi maju secara ekonomi saja, tetapi dia mengalami kemunduran karena tinggalkan Tuhan. Walaupun nggak pernah ke gereja, tapi hidup saya dipenuhi, ya kebutuhan hidup saya terpenuhi. Apakah hidup itu cukup segitu saja, saudara? Kan enggak kan? Enggak, saudara. Dan orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Artinya
Orang yang bertumbuh itu dia mampu bertanggung jawab untuk kebutuhan hidupnya sendiri. Jadi orang yang mengalami kemajuan, ya, seandainya dilepas, dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dan kamu saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Ya, kita tidak boleh jemu berbuat apa yang baik. Walaupun lingkungan sekitar kita hidup di antara orang yang punya jiwa pengacau dan orang yang jahat. Kemarin sepanjang perjalanan pulang dari Pare ke Malang, kami sesama hamba Tuhan, kami cuma bertiga ya dari Malang. Lalu cerita, Om Daud, ya ada seorang hamba Tuhan yang masih muda, dia cerita, Om Daud saya kecolongan Om. Kenapa? Beberapa waktu yang lalu, dia cerita ada orang Ambon, katanya dia seorang pendeta. Penampilannya nggak meyakinkan juga kalau dia pendeta, sebetulnya ramah. Ini brewok ya, brewok itu. Dia ngaku pelayanan di sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, rupanya dia nggak benar mau menikahi jemaat di Singosari sana. Padahal si brewok ini dia sudah punya sudah punya istri dan anak di pulau sana, di luar pulau sana. Calon orang yang mau dinikahi akhirnya lapor ke pendeta yang curhat dengan saya. Pak, Bapak tahu bahwa ini adik ini mau dinikahi pendeta. Loh. Ya, dia itu sudah punya istri, punya anak. Jangan ternyata ada juga mengatasnamakan pendeta, tapi pendeta palsu, ya saudara. Jadi ya hati-hati juga. Jadi di dalam pelayanan kita sekarang harus hati-hati juga. Kalau nggak ngerti dia pelayanan di mana, dia punya anak, punya istri, nanti kalau ada jemaat yang masih cantik, ngaku saja bujang, ya saudara. Ya ini setan kan berbagai macam cara mau menelan mangsanya ya saudara dengan cara-cara yang nggak karu-karuan. Ya akhirnya, ya padahal pendeta yang kena tipu ini sudah karena dia mengaku pendeta, dipenuhi ya, dibelikan sepatu bagus di mall, buceri itu harganya berapa Mas Ibu? Ya di atas 250 ya kalau buceri itu ya. Saya belikan buceri Om. Kue kenal aku puluhan tahun rata sandal jepit ora tahu wong sing ngapusi mbok tukono buceri pikir hati saya kan gitu. Nanti kalau saya bilang gitu, Mbok, sampean sing kenal aku ora tau nukono sandal jepit wong sing kate ngapusi mbok tukono buceri misalkan. Kan enggak etis juga. Saya hanya batin saja. Iya ya. Ya seperti itu di dalam dunia ini sekarang. Ada orang yang jahat ya, mengacau di dalam gereja juga ya. Kalau itu terjadi kan kacau itu. Gereja itu kan kacau. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada juga orang yang tidak mau mendengar ajaran yang benar. Ayat yang ke-14, jika ada orang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan ya tentang ajaran Kristus, yaitu Paulus memberikan ya pelajaran tentang berdoa dan bekerja harus dikerjakan, kita harus menandai ya, ini firman Tuhan katakan, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan, artinya orang yang tidak bertumbuh, tidak menjadi pelaku firman Tuhan, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Jadi menjadi malu, orang akhirnya itu malu sendiri ya saudara. Kalau orang nggak benar, akhirnya akan apa? Malu sendiri. Amin saudara. Maka dari itu mari kita hidup dalam kebenaran ya, jaga diri baik-baik. Tapi firman Tuhan nasihati, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh. Kalau begitu kita ini tidak boleh apa? Punya musuh. Amin. Kita tidak boleh punya musuh walaupun mungkin hidup kita sudah dikacaukan. Mungkin kita ini menjadi korban kejahatan mereka.
Ya, karena dia masih hidup bergaul bersama dengan kita. Tapi jangan dianggap sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Wah, ini jadi orang Kristen itu memang berat, saudara. Nggak boleh punya musuh, malah harus selalu ramah di dalam hidup ini. Ya, memberi perhatian kepada orang yang telah mengecewakan kehidupan kita. Tapi apabila kita lakukan semuanya itu, saudara, itu tanda dari kemajuan iman kita. Paham, saudara? Tanda kemajuan iman seseorang. Dia tidak akan menganggap musuh orang yang telah mengacaukan hidupnya. Orang yang berbuat jahat tidak dianggap dia musuh, tetapi kita memiliki hati untuk menegur supaya dia bisa bertobat, saudara. Mengarahkan dia untuk terus melakukan firman Allah. Ya, dan orang yang mengalami kemajuan di dalam hidup bersama dengan Tuhan, dia bekerja, tetapi dia juga tidak melalaikan kehidupan berdoa. Dia berdoa, tetapi juga tidak malas bekerja. Paham, saudara? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, ya Roh Kudus memampukan kita, mari kita tampilkan kemajuan hidup yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Kalau saudara maju, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita semua, saudara. Saya ingin saudara terima seperti orang yang kami muliakan gitu. Ya, orang yang dimuliakan itu orang yang mengalami kemajuan di dalam hidupnya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan memberkati usaha pekerjaan dan apa yang kita kerjakan. Kita tidak menjadi beban lagi orang, tetapi kita justru bisa menolong orang lain. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, diagungkan. Mari kita sama-sama berdoa. Hati kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu, supaya kami boleh alami kemajuan di dalam hidup. Engkau Allah yang menolong kami untuk memiliki iman kepadamu. Mendengar firman-Mu, tidak semua orang bisa percaya kepadamu. Dan orang yang tidak percaya kepadamu bisa menjadi pengacau, pelaku kejahatan. Tetapi orang yang percaya kepadamu akan Kau jaga, lindungi dari setiap niat jahat, dari orang-orang yang tidak percaya kepadamu, ya Tuhan. Dan inilah kami ada sampai hari ini karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa, berikan kami kekuatan untuk kami bekerja, tidak memandang beban yang sedang kami kerjakan, tetapi itu anugerah yang Tuhan beri di dalam hidup kami. Beri kami kekuatan terus untuk melakukan firman-Mu. Apa yang sudah kami lakukan seturut kebenaran firman-Mu, kami akan terus melakukannya Tuhan. Maju terus bersama dengan Engkau. Nama-Mu yang ditinggikan, diagungkan. Berikan kami kekuatan kuasa Roh Kudus yang memampukan kami. Karena kami sadar dengan kekuatan diri sendiri kami tidak mampu, tetapi Allah Roh Kudus yang menolong di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Meteraikan seluruh kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kemajuan nyata bagi kami. Nama Tuhan ditinggikan, diagungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibadah pertengahan minggu akan diadakan di Pastori ya, besok hari Jumat, kok Jumat bukan, hari Kamis atau Rabu? Sudah salah? Hah? Oh ya, pemuda Kamis ya, berarti hari Rabu ya. Oh ya, Tuhan memberkati. Monggo Bu. Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita tunduk kepala sebentar. Kembali kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang selalu mengingatkan kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan.
Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.